Fatmawati dengan NPM 182201045 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer kelas B Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton. Ya, kali ini saya akan membuat video tentang bahasa Indonesia. Ya, karena saya pembuatan video ini itu karena memang disuruh dan memang tugas. Ya. Jadi jangan lupa subscribe. Ini video. Sejarah, kedudukan, fungsi serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, para ahli sependapat bahwa ciri bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek, yaitu dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Yang kedua, bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dan penyelenggara administrasi negara seperti penyelenggaraan pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya. Ragam bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris, yang sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Karakteristik ragam ilmiah yaitu cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, serta ringkas dan padat. Ciri-ciri ragam ilmiah yaitu baku, struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Logis, ide atau pesan yang disampaikan jelas, dapat diterima akal. Kuantitatif, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti, tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Denotatif yang berlawanan dengan konotatif, kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Runtun, ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatnya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasan. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial terhubung pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial yaitu formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contoh, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan. Dan jika kita berbicara dengan teman, itu kita akan berbicara dengan santai. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Syewandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata ngeja. Ngeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku, kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan secara menuliskan bahasa, yaitu pertama, ejaan Van Ophusen. Ejaan ini berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Kedua, ejaan Syewandi. Setelah ejaan Van Ophusen diperlakukan, maka muncullah ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Syewandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan disingkat dengan EYD. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia.
Contoh ejaan Van Ophusen antara lain sebagai berikut. Huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang berubah menjadi sajang. Huruf yakin berubah menjadi jakin, saya berubah menjadi saja. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum menjadi OE moem, sempurna berubah menjadi sempoerna. Huruf J ditulis dengan DJ, misalnya Jakarta berubah menjadi di Jakarta. Raja berubah menjadi raja, jalan berubah menjadi di jalan. Huruf C ditulis dengan TJ, misalnya pacar menjadi pajar, cara berubah menjadi jarak. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini, jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf diftong. Gabungan huruf konsonan, penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD, yaitu penulisan huruf besar. Contohnya, digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Penulisan huruf miring, contohnya digunakan pada penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Penulisan kata, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis sebagai sumakan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagainya. Kesatuan misalnya. Kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, jangan bermain di jalan. Penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris. Akses yaitu jalan masuk. Aktor yaitu pemeran cerita. Kampus yaitu perguruan tinggi. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Kraft tahun 2016 tanggal 24 adalah pilihan kata atau diksi, mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling banyak digunakan dalam suatu situasi. Pengertian kaidah makna. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek. Pengertian dan konsep. Fungsi dan ciri-ciri diksi. Fungsi diksi membuat orang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan gagasan, diekspresikan secara verbal, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan pencapaian target komunikasi. Ciri-ciri diksi tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamalkan dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan, situasi, serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembedaharaan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentuk kalimat. Sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek yang dilambangkan dengan S dan unsur predikat yang dilambangkan dengan P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek yang dilambangkan dengan O, pelengkap dilambangkan dengan pel, dan keterangan dilambangkan dengan K. Pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara yang pertama, membaca kalimat satu persatu.
Yang kedua, jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Yang keempat, jika bukan yang pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Yang kelima, jika bukan pertama dengan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Yang keenam, jika kalimat intinya di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Syarat paragraf: yang pertama, kesatuan makna yaitu koherensi; yang kedua, kesatuan bentuk yaitu kohesi; yang ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya: paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan yang terakhir paragraf penutup. Ya, mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.